Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya, channel Pasapora. Salam Pasapora, salam hijau. Ini kita masih tentang membahas adenium yang episode kemarin kita sudah bahas. Kita udah muter ke kebun-kebun ya Bang ya. Masih bersama dengan pemilik Puri Adenium, Abang siapa Bang? Muhammad Iqbal. Kita udah 3 episode ya Bang kemarin membahas tentang masalah-masalah adenium. Dan kali ini kita akan membahas adenium itu mungkin akan lebih detail gitu ya. Kita kan selama ini tahu pohonan adenium, kembang tumpuk, kembang single, macam-macam gitu. Saya pengen tahu nih sebenarnya adenium ini kan berasal dari Afrika atau Asia Barat. Di Asia Barat, di Afrika, wilayah gurun ya gitu Bang. Iya. Makanya dia disebut juga Mawar padang pasir. Kenapa dinamain adenium? Kenapa enggak pohonan padang pasir aja begitu? Ya, karena dia berasal dari kota Yaman. Kota Yaman yang daerahnya namanya Aden. Oh, namanya di Yaman itu ada daerah namanya Aden. Makanya dinamakan adenium. Jadi asal usul adenium itu berasal dari kota Yaman, di mana di daerah tersebut ada daerah namanya Aden. Makanya disebutnya adenium. Terus kalau orang kita itu kenapa adenium itu disebut juga Kamboja Jepang sih? Ya karena banyak kan impor kayak buah impor gitu banyak dari besar-besaran dari Cina atau Thailand. Makanya biasanya orang kita tuh menyebutnya Kamboja Jepang. Padahal keturunannya itu berbeda. Oh, beda. Oh, ini sama Kamboja Jepang atau Kamboja kuburan itu beda. Kalau jenis Kamboja Jepang itu dari Plumeria. Oh, dari family Plumeria gitu ya. Dan karakter juga beda. Karakternya juga berbeda. Bisa nggak dikali nama ini jenis ini? Nggak bisa. Dari jenis batangnya pun kita nggak bisa ya, karena dia lebih keras. Oh, batang lebih keras. Oh, jadi beda family. Jadi adenium sama Kamboja Jepang itu beda family. Dan orang Indonesia itu biasanya mungkin karena kalau impor itu orang dulu itu kebanyakan dari Jepang. Iya, bonsai itu dari Jepang gitu ya. Karena adenium bisa dibonsai, makanya disebutnya Kamboja Jepang. Kayak ini Bang nih, dari jenis adenium aslinya itu dia ada berapa variasi sih? Ada 6 jenis. Ada 6 jenis. Iya. Jenis asli adenium. Ada. Itu kayak Obesum, Arabicum, Suazicum, Socotranum, Bohemianum, Somalen. Itu ada 6. Jadi dari 6 spesies aslinya adenium itu ada 6 ya? Iya. Terus juga terbagi 2. Oh, terbagi 2 juga? Iya. Dia spesies itu kalau berkata ini jenis spesies itu dia orisinilnya. Kalau varietas dia biasanya hasil silangan atau hybrid. Iya. Jadi keluar jenis-jenis adenium baru gitu. Iya. Kayak Arabicum kan ada FCN, iya, ada Thailand gitu ya. Ada banyak lagi jenis yang lain gitu. Ini Bang nih, ini kan jenis obesum ya? Iya, biasa. Ini obesum biasanya. Nah, ini contoh silangannya. Kita udah kawinkan atau kita silang. Di grafting gitu Bang. Jadi obesum itu biasanya untuk bunga-bunga tumpuk di silangnya, di graftingnya dengan obesum biasa. Iya. Kayak gini nih jenis obesum biasa. Contoh jenis obesum biasanya seperti ini. Jadi kita dia potong, kita silang. Nanti ini tumbuhnya seperti ini. Oh, Kita jadi silang seperti silang ini ya. Iya. Bisa dengan bunga tumpuk Atau bunga single. bunga single. Bedanya bunga tumpuk karena dia bertumpuk. Kalau single ya cuma satu layar. Satu layar doang. Satu layar. Ini dari jenis obesum. Terus Abang punya jenis apa lagi nih di sini nih? Kita turunin dulu nih Bang nih, ya kan? Nah, ini jenis
Yang Arabicum ya bang? Arabicum, Taisoko. Ini Tesoko nih. Taisoko. Tesoko yang kemarin kita bilang itu Tesoko itu bedanya dia daunnya nggak berbulu. Daunnya nggak berbulu, ini lebih licin. Oh ini yang ini nih. Iya. Nah ini jenis Arabicum biasa nih. Iya dia berbulu Iya, kalau daunnya. dipegang secara langsung dia lebih berbulu yang Bedainnya gitu ya. bedanya gitu. Tapi satu family, satu family dia. Yang Masih ini Arabicum. Masih Arabicum. Ini Arabicum Taisoko. Taisoko. Ini Arabicum aslinya ya. Aslinya, Spesiesnya. spesiesnya Spesies asli. Bongolnya lebih besar dia dari Obesum ya bang ya. Iya. Dan Batangnya juga tumbuh di bonggol dia. batang tumbuh di bonggol langsung. Iya. Jadi batangnya itu lebih banyak dan dia tumbuh langsung dari bonggol. Uniknya begitu beda sama ini Obesum biasa. Obesum biasa kan bonggolnya di bawah, dia tumbuhnya di atas. Di atas. Batangnya, cabangnya. Kalau dia langsung tumbuh Dia langsung tumbuh di bonggol. di bonggol. Ini jenis Arabicum. Terus Somalen ini bang ya? Iya, itu Somalen. Ini Somalen. Dia sama juga, hampir sama kayak apa tadi? Arabicum. Arabicum. Cuma dia nggak semua di bonggol itu. Hmm. Paling di tengah dia berbatang, atau di atas dia bentuk posturnya lebih tinggi. Oh, bongsor. Bongsor. Abang bilang untuk kemarin tuh bongsor. Kalau Somalen itu bonggolnya lebih kecil biasanya, biasanya. tapi bonggolnya tuh lebih Bonggol. besar. Batangnya lebih besar. Bonggolnya Atau panjang. atau lebih panjang. Hanya dia terus juga dia lebih gampang Lebih gampang. Lebih Untuk gampang dirawat. dirawat, ya. Beradaptasi di lingkungan itu lebih gampang. Lebih gampang, kalau untuk ya. Somalen. Jadi rawatnya kalau Somalen itu lebih gampang. Dari jenis ini lagi kita punya jenis apa tuh bang koleksian di sini? Ada Chapster. Chapster. Iya. Chapster nih. Ini Obesum biasa nih ya. Obesum biasa. Obesum biasa. Tapi dia yang Chapster Chapster. karena banyak cabang. Karena ya. banyak cabang, makanya disebut Chapster. Gedenya itu yang kayak kemarin yang Iya, yang kemarin itu, ya, kayak di belakang tuh gedenya. Tuh, ini kalau kecilnya begini nih. Memang dari kecil dirawat, dia udah bercabang ya. bercabang. Bercabang Nanti banyak. tinggal kita ukir aja, maunya kita bagaimana bentukannya. Kita pakai kawat yang kayak kemarin itu, kita kawatin, nanti kita bentuk. Udah bentuk. Iya. Tinggal dipotong-potong aja gitu Kita ya. tinggal potong-potong Jadi aja. lebih bulat. Lebih bulat. Kecilnya kayak gini. Ini sekitaran berapa nih bang harganya? Kalau ini sekitar 200 ribuan, 200 ribuan. 150, 150 sampai 200 ribu. Tergantung ukuran bonggol ya bang ya. kurang monggo. Ini Obesum, dia cabangnya lebih banyak. Nanti dia rimbun. Timbul. Tinggal kita potong-potong Iya. aja ya, cabang-cabang lagi. Terus ini, nah ini beda nih bang. Ini jenis apa nih? Ini yang jenis Socotrandumnya. Spartanum ini. Iya, tapi kita ini hasil silangannya, kita nggak ada yang aslinya, nggak ada yang orisinil lah. Nggak ada yang orian. Iya, Ini hasil graftingan ya. hasil graftingan. Nah, jadi sini jenis Socotrandum nih. Adenium Socotrandum tuh kayak gini. Tapi karena di sini yang asliannya lagi kosong, adanya yang hasil graftingan ke Obesum biasa ya. Obesum biasa. Obesum biasa kayak gini. Dia daunnya tuh varigata. Varigata daunnya lebih tebal, kuning. Soko tuh lebih tebal daunnya ya. Iya. Ini kalau begini biasanya berapa gitu? Ini bisa 300 sampai 500 ribuan Kalau dia normal ya. kalau dia normal. Oh, ini kan kurang normal ya. Ya, kalau normal dia bisa bantet aja di Bantet sini. nih. Iya. Ngomong-ngomong bantet nih bang nih. Perawatan adenium itu susah atau gampang sih? Kalau dibilang susah, kalau bilang gampang-gampang dia. Oh begitu. Tergantung faktor cuaca juga sih. Kalau adenium, kalau kita dihujanin mulu, malah makin yang kagak bagus gitu ya kan. Kalau panasnya cukup, dia malah lebih bagus pertumbuhannya. Gimana lebih bagus? Jadi adenium itu harus cuaca panas. Panas di outdoor dia mas. Terus untuk mensiasati supaya di musim hujan dia tetap subur gimana Pak? Ya paling kita pemupukan kasih MPK 2 minggu sekali atau nyempret. Oh, disemprot ya? Iya disempret bisa 1 bulan 2 kali. Kalau banyak kutu-kutu
paling kalau emang nggak ada kutunya nggak bantet itu paling juga sebulan sekali. Karena memang biasanya kalau musim hujan itu membawa kuman-kuman juga. Iya, Jadi, hama. Membawa hama. Di punan biasanya lebih bantet, Lebih bantet. sering Itu sering spray. Ngomong-ngomong, kalau nyempret itu tergantung dari penyakit pohonan kan ya? Iya. Bisa sebulan sekali atau sebulan dua kali. Biasanya nyempret itu pakai apa bang? Biasa ya kita kadang pakai Dusban, kadang pakai Duracron, kadang Confidor, ya tergantung penyakitnya aja bang. Tergantung penyakitnya. Iya. Emang penyakitnya hamanya itu macam-macam. Macam-macam. Biasanya kalau hama yang merah kita semprot pakai Confidor. Confidor. Iya, kalau hama yang ini putih, paling biasa kita semprot pakai Duracron. Duracron. Jadi biasanya nih di daun ini ada hama. Ada hama. Hamanya kan kadang ada warna putih tuh. Iya. Warna putih itu bisa kita semprot pakai Duracron. Duracron. Tapi kalau dia kutu merah, pakai Confidor. Itu sebulan sekali atau sebulan dua kali? Iya, bisa sebulan sekali, bisa sebulan dua kali. Tergantung dari bagaimana hamanya. Nah, untuk mengantisipasi di musim hujan nih kan kayaknya sekarang aja udah mulai Iya, dengan mendung. Nah, selain nyempret pohonan tadi yang kena hama, selain itu apa lagi tuh Pak? Ya, biasanya kita bolong-bolong, lebih banyak bolongin pot. Bolongin pot? Iya. Oh, jadi potnya Potnya ditambah? Iya, kita antisipasi untuk kalau hujan, kita buka hujan terus biar airnya itu langsung cepet keluar. Oh. Biar nggak ngembang di sini, nggak ngembang di media. Nggak ngembang di media. Jadi salah satu antisipasi untuk musim hujan juga pot kita tambah bolongnya untuk air itu jadi cepat keluar, jadi dia tidak menampung air terlalu lama, di pohon lebih aman. Iya. Karena biasanya kalau terlalu lembab juga pohonan busuk. Iya, ya? busuk di bonggol atau di akarnya nanti. Itu jadi selain penyemprotan tadi kita juga harus bolongin pot untuk air hujan itu cepat keluar gitu bang. Iya. Terus untuk media biasanya nih bang, media lalu untuk satu karung sekam bakar komposisinya nih pasir malang itu berapa? Pasir malang biasanya kita kasih sekarung kecil yang kecil. ukuran 5 kg beras gitu. Iya kan biasa sekam itu ukuran 50 kilo ya? Iya. Sekam itu Paling kita pakai 50 kilo. pakai sekam bakarnya satu karung, kita pakai sekam mentahnya satu karung, campur pasir malangnya yang satu karung kecil yang ukuran 5 kg. Kita tambahin teh kambing juga. Oh, pakai teh kambing juga? Teh kambing. Sama satu karung juga? Sama satu karung juga, yang ukuran kecil tapi kalau untuk sekam bakar dan sekam mentahnya kita pakai ukuran yang 50 kg. 50 kg. Jadi untuk perbandingan medianya itu untuk sekam bakar biasanya karungnya ukuran 50 kg beras itu dicampur dengan pasir malang yang ukuran 5 kg. Terus kotoran kambing atau tai kambing itu ukuran yang 5 kg juga. 5 kilo. Itu diaduk rata gitu. Diaduk rata untuk medianya. Terus bawahnya juga biasanya untuk air lebih poros itu dikasih styrofoam bang ya. Iya, dikasih styrofoam jadi air tuh lebih poros gitu. Oke, tadi sekilas kita membahas tentang macam-macam adenium dan jenis-jenis adenium dari jenis Socortanum ya bang ya, dari Arabicum, Obesum, Somalen dan lain-lain. Nanti kita akan bahas lagi tentang adenium yang lain gitu bang. Oh iya bang, kita beri contoh. Itu apa itu bang? Yang kalau orang kita kata orang kita mah Kamboja Jepang. Oh ini Kamboja Jepang. Ini yang disebut Plumeria. Ini Ah. tapi kelainan bang, ini apa Kelainan. katanya? Oh iya. Ini Kamboja Jepang. Kamboja Yang Jepang. orang biasa sebut Kamboja Jepang. Iya. Ini dari famili Plumeria bang. Plumeria. Ini jenis kelainannya. Jenis kelainan bu. Plumeria varicata. Warnanya keren banget. Tuh, ini salah satu jenis Kamboja Jepang yang tadi kita bahas di awal. Kenapa orang Indonesia bilang Kamboja adenium itu Kamboja Jepang? Ternyata memang beda banget antara adenium dan Kamboja Jepang ya Pak. Iya. Ini jenis Kamboja Jepang atau bisa dibilang Plumeria Bang. Plumeria. Ini kan
kelainan nih bang, ini harga berapa nih bang? Ini bisa harga 1,5 sampai 2 jutaan. 1,5 sampai 2 jutaan. Iya. Wah, lumayan mahal juga ya. Oke tuh, nah itu salah satu contoh Brumeria yang asli. Jadi memang benar-benar beda antara Kamboja Jepang sama Adenium. Oke. Oke, cukup sekian kali ini pembahasan tentang Adenium dari saya dan Abang Muhammad Iqbal, pemilik kebun Bruyah Adenium bang ya. Jadi kalau mau berkunjung kemari bisa langsung datang kemari, ada di Google Map. Google Mapnya namanya Ketik aja di Google Maps Bruyah Adenium. Bruyah Adenium, atau bisa mau searching dulu gitu kan. Iya. Lihat-lihat gambar dulu, Bisa. itu bisa di Ada FB. ada di browser juga biasanya ada. Di browser juga ada. Kita taruh. Terus di FB-nya juga nama FB-nya Bruyah Adenium. Bruyah dan Adenium. Instagramnya juga ada Bruyah Adenium. Oh, jadi bisa lihat di Facebooknya Muria Adenium atau di IG-nya Muria Adenium. Oke, cukup sekian dari saya. Pokoknya jangan lupa pantengin terus channel Pasar Flora yang membahas tentang macam-macam jenis tanaman hias. Tunggu episode berikutnya, kita akan mengulik lagi tentang masalah tanaman hias yang lain. Salam Pasar Flora, salam hijau.